Pada suatu malam, seorang anak suram tampak duduk sendirian di gang gelap dan diguyur gerimis hujan. Anak itu ditemui seorang penyihir misterius yang mengatakan kalau mata anak itu sama dengan matanya. Pada akhirnya penyihir itu pun membawa anak malang itu pergi ke dunia lain yang akan menjadi dunia barunya. 3 tahun kemudian, kita melihat para siswa akademi yang sedang berkumpul di depan papan pengumuman. Ternyata ada pengumuman tentang siswa penyendiri dan suram di kelas mereka yang dipanggil oleh kepala Akademi Albus. Nama murid yang dipanggil ini ialah Sybil. Sepertinya Sybil ini adalah anak yang dibawa oleh penyihir misterius 3 tahun yang lalu. Selain itu, para siswa juga membicarakan tentang kepala Akademi Albus yang dirumorkan sangat menakutkan. Melihat pemanggilan ini, Sybil langsung berjalan ke kantor kepala Akademi untuk menemuinya. Saat Sybil berjalan ke sana, dia melihat gadis penyihir yang ribut di luar ruangan kepala Akademi. Nama gadis penyihir ini ialah Rox Christas. Sybil mendekatinya dan bertanya tentang apa yang dilakukan gadis kecil itu di sana. Namun gadis itu berkata seolah dirinya adalah orang tua. Dia meminta Sybil untuk segera pergi dari hadapannya sekarang. Namun Sybil mengatakan kalau dia datang karena dipanggil oleh kepala Akademi Albus. Hal ini membuat Rox meminta Sybil untuk membantunya masuk ke kantor kepala Akademi bersamanya. Tapi Sybil langsung menolak karena Rox tidak dipanggil dan akan menyebabkan masalah di sana. Perkataan Sybil ini membuat Rox marah dan menggunakan tongkat sihir yang bernama Ludens. Tongkat itu tiba-tiba berubah menjadi kapak dan menodongkannya ke tenggorokan Sybil. Dengan ini Rox berpikir kalau sekarang Albus tidak punya pilihan lain selain keluar dan menemuinya. Namun tiba-tiba seorang penjaga manusia hewan yang bernama Holdem datang ke tempat itu. Holdem langsung bertarung dengan Rox dan dia cukup kuat untuk membuat Rox kehilangan tongkatnya. Tongkat yang jatuh ke lantai itu seketika kembali ke bentuk aslinya lagi. Lalu tiba-tiba mereka mendengar suara pintu terbuka. Albus keluar dari ruangannya dan dia kaget melihat Rox ada di sana. Albus bingung kenapa wanita itu bisa menyusup ke dalam akademinya dan membuat kerusuhan. Kesampingkan masalah ini dulu. Sekarang mereka semua masuk ke dalam ruangan Albus. Di sana Rox protes pada Holdem karena dia tidak menyajikan teh untuknya seperti layaknya pelayan. Lalu Albus meminta Sybil untuk ikut pelatihan khusus akademi yang membuat Sybil langsung terkejut. Karena awalnya dia berpikir kalau ia akan dikeluarkan. Bisa dibilang latihan ini adalah tawaran khusus untuk Sybil dan meningkatkan kemampuannya. Saat itu Albus mulai menceritakan kisah masa lalu tentang perang gereja dan penyihir, dan dia bertanya pada Sybil, apakah dia tahu siapa yang mengakhiri perburuan penyihir di kerajaan Wenias? Sybil mengatakan kalau perang utama berakhir 10 tahun yang lalu, karena penyihir iblis 13. Dia memulai perang dengan kerajaan Wenias untuk membuat dunia baru bagi para penyihir. Karena itulah seluruh dunia mengubah pandangan mereka terhadap penyihir. Lalu Albus mengatakan jika menguasai sihir butuh waktu puluhan tahun. Namun jika hanya mempelajari sihir siapapun bisa melakukannya dengan bakat yang cukup. Itulah cara Albus membuat akademi ini dan menyebarkan sihir. Akan tetapi di wilayah selatan kerajaan, penyihir tidak dianggap manusia. Jadi ia pun memutuskan untuk membuat desa penyihir di sana. Karena itulah Albus meminta Sybil untuk melayani dan berguna di desa itu sebagai penyihir akademi. Kalau misalnya dia tidak diakui oleh pengawas selama 3 tahun, maka semua ingatan Sybil tentang sihir akan dihapus permanen. Rox bersemangat dengan pelatihan ini. Dia berdiri dengan senyuman dan siap untuk melakukan perjalanan bersama anak suram itu. Rox ini adalah penyihir yang sudah hidup selama 300 tahun dan dikenal sebagai penyihir fajar. Namun Albus tidak setuju karena dirinya sudah menunjuk orang lain untuk tugas ini. Tapi ternyata Rox sudah menendang orang itu keluar dan berkata kalau dia yang akan menggantikannya untuk misi ini. Tapi sebelum itu, Rox meminta Albus agar dia diizinkan untuk membaca buku sihir Zero. Namun Albus tidak mengizinkannya karena itu adalah buku terlarang. Dan Albus tidak punya pilihan selain menawarkan hal lain. Albus berkata kalau dia mungkin bisa mempertemukan Rox dengan penulis buku sihir Zero. Seketika Rox sangat bersemangat bertemu dengan penyihir itu yang dipanggil sebagai Doroyami. Albus mengatakan jika dia memang bisa mempertemukan Rox dengan Doroyami dalam misi. Namun dia yakin kalau Rox tidak akan bisa mengenalinya meskipun Doroyami ada di dekatnya. Intinya Albus hanya bisa mempertemukannya dan dia tidak memberitahukan seperti apa identitasnya. Beberapa hari kemudian, semua orang dalam misi ini berkumpul di dekat terowongan. Sybil bertemu dengan Rox yang sudah sampai duluan di sana. Lalu datang juga seorang gadis yang juga ikut pergi ke desa pelatihan yang namanya adalah Horto. Horto memanggil Rox dengan panggilan guru karena dia sekarang adalah salah satu guru akademi yang akan memimpin perjalanan misi ini. Lalu kita seketika melihat siswa lain dari ras Kadal yang bernama Kudo. Kudo akan pergi duluan bersama dengan 2 orang lainnya yang juga ikut misi ini.
Kudo tampak sangat arogan dan menolak untuk bergabung dengan mereka, karena dia menganggap jika Seibil adalah siswa lemah. Dia juga bingung kenapa Seibil yang lemah bisa ikut di pelatihan khusus yang berisi para siswa elit ini. Akhirnya mereka terpisah menjadi dua kelompok. Di sana Hortos ketika membeku di saat melihat orang berjubah hitam yang sepertinya dia kenal. Rox lalu memberi makan tongkat Ludens dengan sate daging di kedai terdekat. Lalu Rox mengatakan kalau ada orang yang menyentuh tongkat Ludens sembarangan, maka sihirnya bisa diserap sampai habis dan akhirnya dia mati. Mendengar itu membuat Seibil akhirnya tahu kenapa kemarin Holdem melarangnya menyentuh tongkat itu. Saat itu Seibil mencoba untuk makan beberapa tusuk sate lagi. Namun Horto marah karena sate itu miliknya. Dia bahkan meminta Seibil untuk memuntahkan sate itu yang langsung dihentikan oleh Rox. Sorenya ketika mereka memulai perjalanan, kita melihat Seibil yang sakit perut di kereta karena makan sate terlalu banyak. Karena itulah mereka mau tidak mau harus menghentikan perjalanan sebentar demi Seibil. Setelah itu Seibil dan Horto beristirahat di terowongan dan di sana Horto menunjukkan sihirnya pada Seibil. Seibil tidak merasa heran lagi, karena Horto adalah salah satu siswa terbaik di Akademi Wenias. Di samping itu, Seibil merasa buruk dengan dirinya sendiri yang seperti pecundang berjalan. Horto menghiburnya dengan mengatakan kalau Seibil bisa menjadi lebih baik asalkan dia terus berlatih. Lalu Horto sedikit menceritakan kalau sebelumnya orang-orang juga tidak memperlakukannya dengan baik. Jadi Horto pernah diberitahu jika dia terus tersenyum, maka orang-orang akan menyukainya. Karena itulah dia mencoba tersenyum bahagia setiap saat agar disukai semua orang. Horto penasaran dengan bagaimana hidup Seibil sebelumnya. Namun Seibil mengatakan jika dia kehilangan semua ingatannya sebelum datang ke akademi. Artinya jika dia gagal dalam pelatihan ini, maka Seibil hanya akan menjadi cangkang kosong tanpa ada ingatan dalam dirinya. Sesaat kemudian, Rox datang ke sana dan bertanya tentang apa yang mereka lakukan. Lalu Seibil memberitahu mereka kalau dia tidak bisa mengeluarkan dan mengendalikan sihirnya. Hal ini mengejutkan mereka berdua, dan Rox menjadi sangat khawatir karena tidak ada yang lebih berbahaya daripada sihir yang tidak dapat dikendalikan. Dia bahkan menyarankan Seibil agar dia kehilangan ingatannya sepenuhnya dan memulai hidup baru. Sementara itu di hutan gelap yang dalam, ada seorang mata-mata datang untuk memberitahu pimpinannya tentang para siswa Akademi Penyihir. Nama pemimpin kelompok ini adalah Bogyaku. Bogyaku berniat untuk membereskan kelompok kadal itu lebih dulu, karena dirinya akan tetap memburu penyihir sampai akhir. Keesokan harinya, kelompok Seibil dan yang lainnya sedang menikmati makanan dengan porsi yang banyak. Karena biasanya penyihir harus memulihkan sihir yang hilang dengan makanan. Saat mereka makan, dua sahabat Kudo datang pada mereka dan mengeluh tentang betapa egoisnya Kudo. Mereka mengatakan jika ada pencuri mengejar mereka dan Kudo meninggalkan mereka sendirian sambil membawa peta bersamanya. Seibil tidak percaya dengan itu, namun Rox juga sadar dengan kejanggalan ini. Dia tahu kalau kedua anak ini baik-baik saja dan barang-barangnya juga aman. Dan lagi hanya Kudo saja yang hilang. Rox berkata jika itu adalah pemburu penyihir. Artinya semua yang Kudo lakukan hanya untuk melindungi teman-temannya. Seibil juga memberitahu jika Kudo pernah bilang kalau dia masuk akademi hanya untuk melindungi orang-orang. Bahkan dulu sewaktu Seibil dibully oleh para siswa lain, Kudo juga membantunya. Kudo adalah orang baik, itulah kebenarannya. Lalu Rox memberitahu mereka untuk menunggu di sini. Dia sendiri yang akan mencari Kudo dan menyelamatkannya. Seibil dan Horto mau membantu Rox mencari Kudo, namun Rox menolaknya, karena penyihir lemah seperti mereka malah akan menguntungkan bagi pemburu penyihir. Setelah Rox pergi, Seibil dan Horto ada di penginapan dan tidak bisa tinggal diam. Mereka menggunakan sapu tangan Profesor Rox untuk menemukan lokasinya. Lalu kita melihat makhluk menyeramkan yang sedang mencabik-cabik tumpukan mayat. Makhluk itu datang untuk memburu orang-orang desa yang pindah ke suatu tempat. Seibil dan Horto menemukan ekor Kudo yang terpotong. Mereka tidak tahu apakah Kudo masih hidup atau sudah mati. Namun jika dia masih hidup, Kudo mungkin bisa menumbuhkan ekornya kembali. Seibil melihat ada 3 jejak kaki di sana. Dia berpikir jika jejak itu adalah milik Kudo, Rox dan juga pemburu penyihir. Ini berarti hanya ada satu musuh yang pasti sangat profesional dalam memburu penyihir. Saat itu Horto menggigil ketakutan sambil memegang ekor Kudo. Dia mengajak Seibil untuk kembali saja, karena dia sadar kalau pemburu ini adalah salah satu pemburu profesional. Mereka sebelumnya adalah tahanan mati yang dilatih untuk memburu penyihir. Organisasi mereka bernama Dia Ignis. Seibil berkata kalau organisasi itu sudah dibubarkan. Namun Horto menjadi agresif dan mengatakan jika orang-orang yang berasal dari organisasi itu masih hidup di dunia ini. Di sisi lain, Kudo masih hidup dan bersembunyi di atas pohon.
Para pemburu sedang mencarinya dan dia ingat kejadian sebelumnya. Dia berakting menjadi villain untuk menyelamatkan dua temannya. Lalu kita melihat tali yang pasti itu adalah jebakan. Sayangnya batang pohon patah dan Kudo jatuh ke dalam jebakan tersebut. Kudo seketika berteriak keras setelah kakinya tertusuk jebakan. Sementara itu, Horto menceritakan pada Seibil kalau dulu dia pernah bertemu dengan pemburu dari organisasi. Dia adalah Bogyaku. Ketika dia masih kecil, Horto pergi untuk mencari temannya di desa terdekat. Namun semua orang di sana sudah dibunuh oleh Bogyaku. Horto ketakutan dan tidak mau mengakui temannya yang sudah terbunuh itu. Lalu kita kembali ke masa kini. Saat itu, Horto mengajak Seibil untuk kembali saja. Namun mereka tiba-tiba mendengar teriakan Kudo yang menggema di seluruh hutan. Seibil mengatakan pada Horto, jika dia yakin kalau waktu itu teman Horto masih hidup, maka dia juga tidak akan meninggalkannya sendirian. Di lain tempat, Kudo dengan susah payah berjalan mencari jalan keluar. Lagi-lagi dia tersandung perangkap dan akhirnya dia tertangkap oleh Bogyaku. Bogyaku berkata jika terlalu mudah baginya untuk memasang jebakan. Dia menertawakan Kudo sebagai seorang beast yang memakai sihir. Bogyaku melihat luka kaki Kudo sudah mulai pulih. Dia berpikir jika Kudo adalah tikus yang bagus untuk penelitian laboratoriumnya. Lalu Bogyaku memerintahkan bawahannya untuk mengambil kandang. Sementara itu, Kudo melihat kembali sekilas masa lalunya yang duduk di balik jeruji besi. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Mengapa semua ini terus terjadi padanya? Bogyaku menyeret ekor Kudo dan Kudo berpikir kalau dia adalah pecundang yang bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Dia mencengkeram akar pohon. Namun Bogyaku langsung menghancurkan tangan Kudo dengan brutal. Kudo mencengkeram akar dengan mulutnya. Bogyaku mengangkat senjatanya ke udara untuk menghancurkan kepala Kudo. Namun Profesor Rox memperingatkannya untuk tidak maju lagi. Dia memerintahkan Ludens untuk menyerang dan dia berhasil menyelamatkan Kudo. Ludens adalah tongkat sihir spesial yang sudah memilih Rox sejak 300 tahun yang lalu. Jadi Bogyaku yang tahu tentang Ludens merasa kalau dirinya tidak bisa menang. Akan tetapi, Seibil dan Horto tiba di sana dan Bogyaku memanfaatkan mereka untuk lari dari Rox. Dia mencengkeram leher Seibil. Di saat Horto melihat mata Bogyaku, Horto ingat jika dia adalah orang yang sama yang sudah membunuh temannya. Lalu Bogyaku meminta Rox untuk membuang tongkat Ludens dan dia akan melepaskan anak laki-laki ini. Rox sempat menolak tawarannya. Namun setelah melihat Seibil kesakitan, dia akhirnya melemparkan Ludens ke depan Bogyaku. Bogyaku melepas jubah spesialnya dan membalut Ludens dengan jubah itu. Lalu dia memerintahkan Seibil untuk mengambilnya. Di saat yang sama, Bogyaku mengungkapkan identitas asli Horto dan mengatakan kalau dia dikirim ke akademi untuk memata-matai para penyihir. Horto berteriak, dan dia disebut sebagai anak iblis karena dia mulai menumbuhkan tanduk. Jadi ibunya menyuruh Horto untuk selalu tersenyum dan memotong tanduknya. Saat itu gereja memberinya tugas untuk menjadi penyihir terbaik. Namun dia malah benar-benar jatuh cinta dengan sihir dan benar-benar ingin menjadi penyihir. Sampai akhirnya, Albus memberitahu Horto tentang pelatihan khusus. Horto sangat senang mendengarnya dan tiba-tiba firasat buruk itu datang ketika dia melihat pemburu. Sebelumnya, Horto sudah merencanakan berbagai hal untuk mengacaukan perjalanan mereka agar tidak bertemu dengan para pemburu. Namun Horto berpikir kalau ini semua adalah salahnya. Dia sudah menempatkan semua orang dalam bahaya. Akan tetapi, Seibil tersenyum dan mengatakan pada Horto kalau ini bukan salahnya. Saat itulah, Horto mengambil ekor Kudo untuk melakukan persembahan mantra serangan. Bogyaku sadar kalau Horto akan menyerangnya. Jadi dia buru-buru menutupi dirinya dengan jubah untuk menghalau serangan itu. Horto tercengang melihat mantranya tidak berefek pada Bogyaku. Bogyaku memanggil Horto pengkhianat dan akan membunuhnya. Di saat yang sama, Ludens mendesak Seibil untuk menggunakannya. Profesor Rox mencoba menghentikannya. Namun seketika, muncul energi sihir yang sangat besar dan mengelilingi mereka seperti sarang hitam. Hingga ketika sarang itu hilang, Seibil bangun dari pingsannya dan sepertinya semuanya sudah berakhir. Ajaibnya, semua orang masih hidup dan musuh mereka juga menghilang entah kemana. Lalu Profesor Rox marah pada Seibil dan mengatakan, "Jika kau ingin mati, aku bisa membunuhmu sekarang." Dia marah karena menggunakan mana sembarangan sama saja dengan bunuh diri. Dia juga memarahi yang lain karena tidak ada satupun yang mau mendengarkannya. Pada akhirnya dia juga marah pada Ludens, karena dia memanggil Seibil dan bukan dirinya. Mereka pergi ke sebuah tempat di hutan. Lalu Seibil bertanya pada Rox bagaimana dia masih hidup padahal sihirnya sudah diserap. Rox mengatakan jika sihir Seibil itu tidak terbatas dan Ludens juga tidak mampu menyerap semuanya. Intinya karena sihir tidak terbatasnya itu, Seibil jadi tidak bisa mengendalikannya dengan sempurna.
Jadi Profesor Rox meminta semua orang untuk mendengarkannya mulai sekarang. Sementara itu Kudo bertanya tentang di mana ekornya. Dia marah ketika tahu kalau Horto sudah menggunakannya untuk merapal mantra. Malamnya, Seibil sedang melihat bintang dan dia didatangi Horto yang membawakan susu panas untuknya. Horto bertanya, apakah Seibil berpikir kalau dia pengkhianat? Seibil tidak merasa begitu karena dia yakin kalau Horto hanya terpaksa. Horto malah mengeluh dan khawatir dengan masa depan para penyihir. Kenapa para penyihir itu begitu baik pada pengkhianat seperti dirinya? Horto melepas topinya dan meminta Seibil untuk menyentuh tanduknya yang menjadikan dia sebagai anak iblis. Dulu dia dibesarkan seolah dia lahir hanya untuk dibersihkan karena jiwanya yang tercemar. Namun saat di akademi dia tahu tentang fauna beast. Dalam dunia penyihir, fauna beast bukanlah hal buruk karena mereka adalah orang-orang lahir dari para pejuang hewan yang mati di masa lalu. Horto merasa lega karena Seibil juga tidak membenci Kudo karena dia juga salah satu fauna beast. Lalu entah terharu atau apa, tiba-tiba Horto mencium pipi Seibil yang terdiam tanpa kata. Lalu Horto pergi dari sana untuk tidur. Di saat yang sama, Profesor Rox datang untuk menggoda Seibil. Namun Seibil yang tidak tahu apapun tentang percintaan, dia hanya membuat Profesor Rox menjadi semakin bersemangat dengan hiburan ini. Keesokan paginya, 2 orang dari kelompok Kudo dikeluarkan dari akademi, karena membocorkan informasi ke gereja tentang pelatihan ini. Sekarang hanya tersisa 4 orang untuk melanjutkan pelatihan. Lalu Rox mengatakan jika Kudo tidak akan bisa lanjut jika tangannya masih seperti itu. Dia ingin Kudo meregenerasi tangan itu dulu dengan sihir penyembuhan. Di dunia ini ada 5 bab yang diajarkan para penyihir. Di antara kelima bab itu, bab keempat adalah tentang perlindungan dan penyembuhan. Akan tetapi saat itu Kudo menolak menggunakan sihir bab keempat karena sihir yang dibutuhkan sangat besar dan mananya tidak akan cukup untuk regenerasi. Rox punya ide untuk menggunakan sihir Seibil. Lalu Rox bertanya tentang siapa di antara mereka yang pandai dalam bab keempat. Seibil menunjuk ke Kudo. Namun Kudo menyangkal dan dia berkata kalau dia ahli bab berburu. Namun Seibil sadar kalau Kudo pernah diolok-olok karena skill berburunya yang buruk. Jadi sekarang untuk menyalurkan sihir, mereka harus melakukan hal yang sensitif. Namun karena tidak pantas, Rox memutuskan untuk menjadi penghubung regenerasi untuk mengalirkan sihir. Seibil memulai sihirnya Pudo melafalkan mantra penyembuhan. Secara bertahap tubuhnya mulai beregenerasi dan tangan maupun ekornya kembali beregenerasi. Para warga yang ada di sana takjub dengan sihir penyembuhan ini dan Rox meminta mereka bernyanyi untuk para penyihir. Sekarang saatnya untuk memulai perjalanan baru. Sambil berjalan di kota terdekat, Seibil menabrak kereta. Dan sayangnya dia menjadi kotor karena lumpur di sana. Rox mengajak mereka untuk pergi ke pemandian air panas yang bagus di kota itu. Lalu sesampainya di sana, Seibil bertanya pada Kudo alasannya bergabung dengan Akademi Penyihir. Kudo berkata kalau dia ingin bergabung dengan Kyoma Heidan. Ksatria tentara ini bertugas melindungi semua orang. Namun mereka dulu tidak menyukai fauna beast. Hingga setelah perdamaian dengan penyihir terbentuk, namanya berubah dari Kyokai Kishidan menjadi Kyoma Heidan. Sekarang ada pasukan elit yang terbentuk dari para fauna beast. Namun Kudo sadar kalau dia tidaklah kuat. Jadi menurutnya, menjadi penyihir adalah jalan satu-satunya bagi Kudo untuk masuk ke pasukan itu. Seibil bertanya, kenapa Kudo mau masuk ke pasukan itu? Lalu Kudo mengatakan kalau dia ingin menjadi seperti Raja Penakluk Naga. Waktu itu ketika penyihir dan gereja di kerajaan masih berperang, ada sekelompok penyihir yang mau memusnahkan kota. Kebetulan saat itu Kudo masih menjadi tontonan sirkus dan dia terjebak dalam kekacauan itu. Sampai akhirnya, Raja Penakluk Naga datang dan menyelamatkan Kudo. Padahal waktu itu, fauna beast sepertinya hanya dianggap binatang buas tidak berharga. Kudo terkesan dengan kebaikan pria itu dan dia bertekad untuk menjadi orang sepertinya di masa depan. Lalu Kudo giliran bertanya pada Seibil kenapa dia masuk ke akademi. Namun Seibil bingung mau menjawab bagaimana. Sampai akhirnya Rox datang dan membuat sedikit drama di sana. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan. Perjalanan mereka begitu mulus tanpa kendala karena penduduk kota mengenal Profesor Rox. Lalu Kudo bertanya tentang apa yang akan dilakukan Profesor Rox setelah mereka sampai di desa selatan. Rox sangat bersemangat dan mengatakan kalau dia akan bertemu dengan penyihir Doroyami. Kudo kaget karena Doroyami adalah penulis buku sihir Zero. Rox berkata kalau dia sudah tidak membutuhkan apapun lagi, termasuk cinta, makanan, ataupun istirahat.
Karena dia akan terus hidup selama Ludens masih ada, jadi satu-satunya yang dia inginkan adalah kesenangan. Baginya kesenangan adalah segalanya untuk mengatasi kebosanan selama 300 tahun ini. Namun kesenangan Rox tidak normal, karena dia merasa terhibur setelah melihat kehancuran wilayah utara secara langsung. Rox mengatakan jika manusia yang hidup lama akan kehilangan yang dinamakan kenormalan. Jadi baginya apa yang bisa menghibur adalah sesuatu yang dia suka. Akan tetapi, Sybil berkata kalau Rox adalah orang yang baik. Rox juga tahu belakangan ini jika berhubungan dengan orang lain lumayan menghiburnya. Jadi perjalanan ini cukup membuatnya terhibur. Seketika ada seorang anak berlari ke arah mereka meminta mereka untuk bersembunyi. Anak itu mengajak mereka memasuki gua. Nama anak ini adalah Laios. Laios menyegel pintu masuk gua dengan sihir. Mereka cukup terkejut dengan kemampuan sihir anak ini. Lalu muncul manusia harimau yang mencari anak ini. Dia adalah tentara bayaran yang bernama Yohei. Dia bisa menemukan lokasi persembunyian itu dan membuat mereka semua panik. Rox memanfaatkan situasi dan menyerang Yohei dari belakang. Sybil dan yang lain langsung melarikan diri untuk membawa Laios ke tempat yang aman. Yohei cukup waspada dengan Rox, karena dia sadar kalau dia mengejar mereka, maka ekornya pasti akan terpotong. Yohei menyarungkan pedangnya karena dia tidak ingin bertarung dengan lawan yang tidak bisa dia kalahkan. Lagi pula tugasnya hanya membawa Laios kembali ke desa saja. Lalu dia bertanya apakah Rox tidak masalah membiarkan murid-muridnya pergi ke desa itu. Yohei pergi dan menyarankan Rox untuk mengejar para muridnya. Lalu kita melihat Laios yang bertemu dengan pendeta di desa itu. Kita panggil saja dia Shinpu. Laios berkata kalau para kakak penyihir itu sudah menyelamatkannya. Shinpu itu bertanya, apakah mereka datang dari akademi untuk pelatihan khusus? Lalu dia secara refleks menghina mereka bertiga karena hubungan masa lalu. Shinpu meminta maaf karena dia juga sudah lama tidak bertemu dengan penyihir. Lalu Laios memuji Sybil dan yang lainnya karena sudah menyelamatkannya dari Yohei. Namun Shinpu mengatakan jika mereka terlalu ceroboh karena berusaha melawan tentara bayaran itu. Shinpu berkata kalau Yohei adalah antek penyihir yang mengambil alih desa ini. Sekitar 2 tahun lalu, pengawas yang akan menjadi pengawas mereka menyerahkan desa ini pada penyihir misterius itu. Mendengar ini, membuat Kudo bertanya-tanya, apakah kepala akademi sudah tahu hal ini dan tetap mengirim mereka ke sini. Sybil baru ingat jika para siswa di pelatihan khusus ini adalah anak-anak bermasalah. Sybil sendiri juga dianggap siswa remedial. Artinya mereka mungkin sudah dibuang ke sana oleh kepala akademi. Mendengar ini, Kudo percaya kalau Kyomahedan akan menyelamatkan para penyihir di desa ini. Namun Shinpu mengatakan jika di wilayah selatan, perdamaian belum terjalin. Jadi di sana hanya ada Kyukai Kishidan yang pasti mereka memusuhi para penyihir. Saat itu Rox datang dan bertanya kenapa mereka mau mempercayai pria ini. Karena sekarang mereka tidak punya bukti yang membuktikan jika Shinpu tidak berhubungan dengan penyihir misterius. Rox cukup mencurigai Shinpu karena instingnya bilang begitu. Bisa saja Bogyaku selamat waktu itu dan memberikan informasi tentang pelatihan khusus siswa akademi. Dengan begitu bisa saja pihak gereja menyebarkan informasi ini pada Shinpu dan juga penyihir misterius itu. Shinpu berkata kalau dirinya terlihat mencurigakan. Bukankah Rox seharusnya membunuhnya sebelum menyebabkan masalah? Namun Rox mengatakan kalau dia ingin mengamati lebih dulu, karena membunuh Shinpu adalah hal yang mudah baginya. Dia meminta Shinpu untuk mengantar mereka berkeliling desa. Dia akan memutuskan apa yang akan dia lakukan. Lalu kita melihat ayah Laios Yege bernama Uls. Uls berterima kasih setelah tahu kalau mereka sudah menyelamatkan putranya. Dia hanya tertawa ketika tahu kalau Shinpu dicurigai sebagai anak buah penyihir misterius. Uls hanya tertawa dan mengatakan kalau Shinpu memang sangat mencurigakan kalau dilihat-lihat. Saat itu Uls meminta mereka untuk beristirahat di desa dulu malam ini. Lalu Laios menunjukkan tempat-tempat di mana desa itu pada Sybil dan yang lainnya. Akan tetapi di desa ini tampak sepi dan semuanya sedang mengunci rumah mereka masing-masing. Sampai akhirnya, Uls membawa mereka ke sebuah rumah. Mereka sempat terkejut dengan boneka-boneka yang digantung di depan rumah itu. Uls mengatakan jika mereka melambangkan jumlah orang yang tinggal di sana sebelumnya. Dia berkata jika kehidupan di desa ini tidak seburuk itu. Namun penyihir misterius juga tidak punya ampun pada orang yang melarikan diri dari desa. Lalu mereka masuk ke dalam rumah itu dan Rox sudah mengerti sekarang. Rox sangat kesal dan ingin membunuh penyihir misterius itu dan juga Albus sekalian. Horto sadar jika pengawas desa tidak ada, maka pekerjaan Rox juga tidak pernah bisa berakhir. Rox sangat marah karena merasa ditipu oleh Albus. Dia bersumpah kalau dia pasti akan menyelesaikan pekerjaan ini dan bertemu dengan Doroyami. Kudo mau melakukan sesuatu.
Namun mereka tidak punya rencana apapun sekarang ini. Horto ingin kembali ke kerajaan lebih dulu dan meminta bantuan Kyouma Heidan. Namun Seibil sadar jika mereka melakukan itu, maka desa ini akan menjadi medan perang. Seibil mengatakan jika mereka yang harus melakukannya sendiri, dia yakin jika mereka punya peluang untuk menang. Namun Kudo malah marah dan mengatakan jika Yohei adalah tentara bayaran yang sudah berpengalaman dalam perang. Jadi bayangkan penyihir macam apa yang ada di belakangnya. Seibil bertanya apakah mereka mau diam saja dan menunggu semua ingatan mereka tentang sihir dihapus. Jika itu terjadi, Seibil hanya akan menjadi manusia yang hampa. Seibil mengatakan pada mereka kalau sewaktu dia akan memegang Ludens, dia sadar kalau dia tidak takut dengan kematian. Karena itulah, Seibil ingin mengatasinya sendirian saja dan meminta mereka untuk pergi dari desa ini. Tapi perkataan itu membuat Horto menangis karena Seibil yang dengan entengnya mengatakan tidak masalah kalau dirinya mati. Horto lari dari sana dan Seibil ingin mengejarnya dan meminta maaf. Tapi Rox menghentikan Seibil dan meminta Kudo untuk menjelaskan pada Seibil kenapa Horto marah. Kudo berkata kalau Horto menganggap Seibil itu temannya. Jadi bagaimana dia bisa tahan ketika temannya itu bilang kalau rela mati seperti halnya babi. Hal ini membuat Seibil sadar kalau dia juga tidak mau Horto mati. Jadi dia langsung mencari Horto untuk meminta maaf. Sementara itu, Horto sedang ada di gereja dan bertemu dengan seorang anak yang bernama Lily. Lily sedang membersihkan gereja itu. Horto bertanya pada Lily kenapa dia memakai pakaian seperti itu padahal tidak hujan. Namun Lily seolah tidak mau wajahnya terlihat. Seketika Shinpu datang ke sana dan menemui Horto. Di saat yang sama, Kudo bertanya pada Rox, apakah mereka punya kesempatan untuk menang melawan penyihir misterius? Kita kembali ke tempat Horto. Di sana Shinpu meminta Lily keluar dari sana. Horto meminta Shinpu untuk tidak memarahi Lily karena dia hanya datang untuk menghibur dirinya. Namun Shinpu mengingatkan Horto jika dia tidak dalam posisi untuk mengkhawatirkan orang lain. Shinpu bertanya apakah dia kabur setelah bertengkar dengan teman-temannya. Lalu dia menjadi serius dan mengatakan jika Horto tidak bisa sembarangan menjelajah desa itu. Lalu Shinpu mengingatkan Horto jika dia adalah mata-mata anti penyihir dan ternyata dia berkhianat setelah bergabung dengan Akademi Sihir. Horto tidak bisa dipercaya. Lalu dia mengikat Horto dengan benang tipis yang biasanya dia gunakan untuk membunuh. Horto mencoba berteriak. Namun Shinpu membuatnya diam karena ada sabit di tenggorokannya. Beberapa saat setelahnya, Seibil kembali ke rumah setelah dia gagal menemukan Horto dimanapun. Semua orang menjadi tegang dan mereka mencoba melacak Horto melalui jejak sihirnya. Sampai akhirnya, mereka berakhir di sebuah gua dan langsung masuk ke sana. Saat itu Rox berhenti sebentar ketika melihat ada jejak darah di lantai gua. Rox memutuskan untuk mengikuti jejak darah itu untuk mencari Horto. Namun Kudo sedikit takut dan berkata jika penyihir misterius itu sudah gila, mungkin dia ingin memancing mereka masuk dan membunuh mereka semua di sana. Saat itu Rox memberitahu Kudo jika Kyouma Heidan tidak akan takut pada apapun karena simbol mereka adalah Raja Penakluk Naga itu sendiri. Namun Kudo berlari keluar karena dia tahu kalau saat ini dia masih sangat lemah. Jadi dia tidak sebodoh itu berlari menuju kematiannya. Lalu kita melihat Kudo yang kaget bukan main kalau ternyata dia sudah ditunggu oleh Yohei di luar. Yohei mengajak Kudo untuk bergabung dengan pihaknya. Dia menjanjikan kalau Kudo bisa belajar sihir sebanyak yang dia mau. Lalu kita melihat Seibil yang mencoba menggunakan sihir cahaya untuk pergi lebih jauh ke dalam gua itu. Sementara itu, di luar gua Kudo ditawari untuk masuk ke pasukan Kyouma Heidan. Namun dia harus melakukan kontrak darah penyihir. Sebelum itu, Kudo bertanya di mana Horto saat ini. Namun Yohei mengatakan jika gadis itu sudah dia makan. Kudo marah pada Yohei dan dia tidak akan membiarkan monster ini untuk pergi ke tempat Seibil. Yohei tampak bersemangat dan ingin melihat sejauh mana kemampuan Kudo ini. Di dalam gua, Rox dan Seibil masih menelusuri jalan di sana. Rox memberitahu Seibil jika penyihir misterius pasti sedang mengincar Seibil yang punya mana tidak terbatas. Seketika Seibil tertunduk setelah ingatannya perlahan kembali. Rox bertanya kenapa dia ingin menyelamatkan Horto padahal nyawanya terancam. Seibil mengatakan kalau dia pasti akan menyelamatkan temannya. Dan itu juga berlaku untuk Rox juga. Mendengar ini membuat Rox senang dan sedikit malu. Seketika ada akar menarik Seibil ke sebuah ruangan. Lalu Shinpu memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil tongkat Ludens dari tangan Profesor Rox. Shinpu mengatakan jika dia sudah memperingatkan jika mencurigai seseorang sebaiknya kau membunuhnya. Saat ini Seibil dan Rox terkurung bersama penyihir misterius yang dibicarakan selama ini. Setelah melihat penyihir ini, Seibil teringat jika penyihir ini adalah wanita yang sama dengan yang dia temui 3 tahun lalu.
Penyihir itu memanggil Seibil ke arahnya dan berkata kalau dia telah menunggunya selama ini. Seibil yang belum paham dengan situasi ini, ia pun bertanya identitas penyihir itu. Namun Rox meminta Seibil untuk tidak gegabah karena mata penyihir itu menyimpan kekuatan magis. Penyihir itu merasa Rox cuma menghalangi saja, jadi dia membaca mantra untuk menghempaskan Rox dari sana. Penyihir ini mengatakan jika Rox hanyalah penipu yang menganggap dirinya penyihir. Bahkan dia lebih buruk jika dibandingkan dengan Seibil yang punya sihir tidak terbatas. Lalu penyihir itu melemparkan topi berdarah milik Horto dan mengatakan jika gadis itu ada di tangan Yohei. Penyihir itu sudah melakukan banyak hal untuk mendapatkan Seibil dari Albus. Dia mengambil alih desa ini juga demi mendapatkan Seibil. Seibil mulai berpikir jika semua yang terjadi sekarang ini adalah kesalahannya. Gadis penyihir itu mengatakan jika hanya dia yang bisa mencintai, membimbing, dan juga melindungi Seibil. Seibil tidak terima dan mengatakan jika Profesor Rox sudah mengajarinya banyak hal dan menjaganya selama ini. Sementara Horto adalah teman yang selalu baik padanya meskipun dirinya hanya seorang pecundang. Dan Kudo juga teman yang selalu berani menegurnya dan mau menolongnya saat Seibil butuh bantuan. Seibil tahu kalau ingatan tentang penyihir putih adalah satu-satunya yang dia miliki. Namun itu juga satu-satunya ingatan yang dia benci. Seibil berkata dengan tegas kalau penyihir putih tidak cocok untuknya. Lalu Seibil mencoba untuk menyelamatkan Rox dengan memasukkan energi sihirnya. Namun seketika Rox bangun dan mencium Seibil untuk memulihkan energi sihirnya. Setelah itu, Rox bangkit dan sihir di tubuhnya melonjak drastis berkat kekuatan Seibil. Penyihir putih tidak terlalu peduli karena dia bisa merapal mantra lebih cepat dari Rox. Kemudian kita melihat Rox membaca mantra dan menembakkannya ke penyihir. Sihir itu cukup kuat namun penyihir putih itu bisa membatalkan serangan sihir ini. Penyihir putih tertawa dan berkata kalau semua sihir di buku sihir Zero adalah miliknya. Dia adalah penyihir Doroyami yang juga dipanggil Zero. Seibil baru sadar kalau dari awal dia tidak bisa menang. Dia bergegas melindungi Rox dan sihir yang dirapalkan Zero. Namun sikap Zero berubah dan memberitahu Seibil jika dia adalah pengawas dalam latihan khusus di desa ini. Seibil masih bingung dengan apa yang terjadi sekarang. Namun Rox seperti tidak peduli dengan kejadian tadi dan malah terharu karena bisa bertemu dengan Zero. Lalu di saat yang sama, Horto datang ke sana dan langsung memeluk Seibil. Ternyata dari awal semua orang di desa ini bekerja sama untuk menguji kelayakan mereka sebagai penyihir. Lalu kita melihat Shinpu yang datang ke sana untuk mengembalikan tongkat Ludens. Dari awal Rox ternyata juga sadar dengan ujian ini. Jadi dia cuma ikut berpura-pura saja tidak tahu seperti yang lainnya. Lalu Kudo dibawa ke gua. Yohei dan sepertinya Kudo juga lulus ujian ini. Kudo juga sempat kesal ketika Yohei mengatur kalau Horto sudah dia makan. Ternyata semua ujian ini sudah ditulis rapi oleh Shinpu. Zero juga meminta maaf pada Rox karena sudah menghinanya demi ujian ini. Di saat yang sama, Albus berteriak setelah tahu kalau murid-murid akademinya berhasil lulus ujian dari Zero. Selain itu, Albus juga merasa berhutang pada Bogyaku. Jadi dia menyebarkan poster buronan untuk memburuk Bogyaku jika dia masih hidup sekarang ini. Lalu kita melihat semua orang di desa bersulang untuk siswa yang lulus ujian. Zero memberitahu mereka jika awalnya dia ingin mengeluarkan mereka dari akademi. Dia punya alasan kuat melakukannya. Ketiga anak ini terlalu berbakat dan akan berbahaya jika mereka berjalan di jalan kejahatan. Seperti yang kita tahu, ada peribahasa jika punya kekuatan besar, maka tanggung jawabnya akan besar pula. Di masa depan jika mereka bertiga ingin menghancurkan dunia, mungkin bulan dan bintang langsung akan terkena dampaknya. Zero memberitahu bakat-bakat mereka. Horto adalah penyihir pemanggilan bulan yang bisa memusnahkan pasukan militer dengan mudah. Untuk Kudo, dia akan menjadi penyihir abadi karena kekuatan bab keempat yaitu perlindungan dan penyembuhan. Tetapi untuk Seibil, bahkan Zero tidak bisa melihat seperti apa puncak Seibil nantinya. Bakat Seibil terlalu mengerikan. Semakin lama dia hidup, maka Seibil juga akan menjadi makhluk tidak terkalahkan di semesta ini. Sekarang kita lanjut ke pelatihan yang akan mereka lakukan di desa ini. Zero meminta mereka untuk membuka toko masing-masing agar para penduduk desa bisa meminta bantuan mereka kapan saja. Omong-omong Zero saat ini membuka toko peralatan sihir. Namun sebelum selesai menjelaskan, Yohei meminta mereka untuk berpesta dulu dan melupakan masalah lainnya. Lalu mereka mau makan daging di meja makan. Kudo masih trauma dan bertanya apakah daging itu bukan daging manusia. Yohei menyalahkan Shinpu karena metodenya yang kejam. Lalu kita diberitahu kalau sebenarnya Shinpu adalah mantan pemburu dari organisasi Dia Ignis. Dia menutup matanya karena lemah terhadap cahaya. Horto penasaran dengan anak kecil yang dia temui waktu itu. Namun Shinpu mengatakan jika Lily itu bukan anak kecil karena dia berusia 20 tahun.
Seibil bertanya pada Zero, apakah dia yang sudah membawanya ke akademi. Namun Zero menanggapinya secara ambigu dan meminta Seibil untuk tidak perlu mengingatnya. Malam hari setelah pesta selesai, Kudo terkejut bukan main saat melihat Raja Penakluk Naga yang datang ke desa ini. Dia bergegas pergi mendekat ke tempat orang yang dia kagumi selama ini. Lalu, Zero dan Yohei datang untuk menyapa Raja Penakluk Naga. Namun di sana mereka memanggil pria ini dengan nama His. His datang untuk mengantarkan surat untuk Seibil dan teman-temannya. Surat itu berisi tentang wewenang untuk mereka bertiga menggunakan semua sihir tanpa batasan. Artinya mereka bisa mendapatkan otoritas penuh untuk terlibat dalam perang. Dengan ini faksi anti penyihir yang tidak mau berdamai pasti akan mengawasi mereka. Saat itu Kudo ingin berterima kasih pada His karena sudah menyelamatkannya dulu. His juga masih ingat dengan kejadian itu. Kudo bertanya apakah dia bisa masuk ke pasukan jika menjadi penyihir. Namun His berkata dengan dingin kalau dia bukan bagian dari rekrutmen. Namun dia merasa kalau Kudo cukup berguna jika bergabung dengan pasukannya. Kudo mendapatkan percikan motivasi setelah mendengar perkataan itu. Lalu setelahnya kita melihat Rox yang merengek karena dia tidak diberitahu kalau ada naga yang datang ke desa. Dari momen ini, Seibil dan yang lain sedih karena sepertinya Rox akan pergi dari desa ini. Memang Rox akan pergi dari desa ini untuk mencari hiburan, tapi untuk sekarang dia akan fokus membaca buku Zero di desa ini sampai selesai. Seibil dan yang lain senang dengan itu dan langsung memeluk guru mereka itu. Setelah momen ini, kita melihat pembicaraan serius Zero dan Rox. Rox sadar kalau Zero mengalami penipisan sihir dan di tingkat yang parah. Ternyata Rox masih curiga dengan Zero yang mengincar Seibil. Karena itulah, Zero menceritakan sedikit hal pada Rox. Dulu, Seibil diincar oleh penyihir yang menginginkan kekuatan milik Seibil. Akhirnya Seibil melihat ibunya dibunuh penyihir itu di depan matanya. Tapi penyihir itu langsung mati setelah tubuhnya tidak kuat menahan sihir Seibil. Karena itulah Seibil menyegel ingatannya sendiri dan hidup dengan buruk sebagai budak. Sampai akhirnya ketika Seibil mengalami trauma emosional yang kuat, Zero datang dan membawanya ke akademi. Namun setelah tahu kalau Seibil tidak bisa mengendalikan sihirnya, Zero ingin mengeluarkannya dari akademi. Zero seperti merenggut, lalu memberi, dan merenggutnya lagi dari Seibil. Zero melakukan semua ini karena Seibil adalah keponakannya. Dengan kata lain, dia adalah anak dari penyihir iblis 13. Dia bukan pahlawan seperti yang diceritakan, karena dia adalah seorang penyihir yang sangat jahat dan bertujuan menguasai dunia. 2 bulan sejak kelompok Seibil tinggal di desa, mereka menjalankan toko masing-masing untuk membantu warga desa. Horto membantu banyak pekerjaan para warga. Kudo menggunakan sihir penyembuhannya untuk bekerja sebagai asisten di sebuah klinik. Sementara Seibil menjalankan toko sihir untuk memasok sihir pada mereka yang membutuhkan. Horto dan Kudo berangkat setelah mengisi energi sihirnya. Lalu Seibil diam di tokonya untuk menunggu orang yang butuh bantuannya. Lalu Rox datang ke sana. Rox ingat tentang masa lalu Seibil dan dia mengelus kepala Seibil. Lalu Rox mengatakan kalau dia kehabisan daun teh. Jadi dia meminta Seibil untuk mengambilnya ke hutan. Seibil sedikit ragu. Namun karena Rox terus memaksanya, Seibil mau mengambil teh di hutan. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan Laios. Jadinya Laios membantu Seibil untuk mencari daun teh itu. Seibil mengajak Laios untuk kembali dulu karena mereka butuh alat untuk lewat di hutan ini. Namun Laios malah marah dan pergi duluan. Sampai akhirnya, Laios mau jujur kalau dia sudah berbohong karena sekarang dia tersesat. Seibil memberitahunya jika dia yang salah karena sudah tertipu. Seibil menghibur Laios yang menangis karena sudah membuat mereka tersesat. Namun seketika Laios melihat tikus dan dia memanggilnya Lily. Ternyata Lily berteman dengan tikus di hutan ini. Laios mengajak Seibil untuk mengikuti tikus-tikus itu karena akan membawa mereka kembali ke desa. Sesampainya mereka ke desa, Laios dimarahin ibunya yang khawatir. Sementara Seibil juga dimarahi oleh Shinpu karena sudah ceroboh. Di dalam gereja, Seibil bertemu dengan Lily yang seperti biasa tidak mau menunjukkan wajahnya. Namun karena Shinpu melepaskan jubahnya dan sekarang kita tahu kalau Lily adalah manusia tikus. Lalu setelahnya, Lily menyiapkan makan untuk mereka berdua. Dia memperingatkan Seibil sekali lagi, jika hutan adalah tempat yang berbahaya, karena Seibil juga hampir masuk ke wilayah para lebah. Shinpu berkata kalau tidak tahu itu bukan dosa, tetapi setidaknya,
Seibil juga harus paham dengan bahaya sesuatu yang tidak dia ketahui itu. Lily meminta Seibil untuk tidak memikirkan terlalu dalam apa yang dikatakan Shinpu ini, karena dia suka mengerjai orang. Lalu Shinpu memberitahu Seibil jika daun teh ada di dekat rumah Zero. Dia juga meminta Seibil untuk mempelajari sesuatu di luar sampai dia menyelesaikan pelatihan ini. Saat ingin pergi ke rumah Zero, dia bertemu dengan Horto yang menangis karena dia tidak sengaja melukai Yohei. Sebelumnya, dia pergi ke hutan bersama Yohei untuk memburu kawanan serigala yang mendekati desa. Namun rapalan mantra Horto terlalu lama dan membuat dia salah sasaran. Sekarang, Zero sedang kesusahan menyembuhkan Yohei. Di saat yang sama, Rock sudah membawa Seibil untuk memasok sihir. Zero mencium Seibil untuk meminjam sihirnya untuk menyembuhkan Yohei. Hanya dalam sekejap, Yohei kembali sadar. Namun dia cemburu pada Seibil tepat saat dia baru saja bangun. Setelah itu, Seibil bertanya apakah Horto akan dikeluarkan dari latihan ini. Horto bilang padanya kalau Yohei marah sekali karena kejadian ini. Namun Yohei berkata kalau dia memarahi Horto agar dia berhati-hati lain kali. Mana mungkin dia akan diam saja ketika nyawa dipertaruhkan. Dengan kata lain kali ini membuat Seibil sadar kalau dia juga punya lain kali. Seibil akan bertemu dengan Laios dulu. Lalu mereka bertiga mulai berbicara serius. Rox mendorong Seibil agar tidak tertinggal dari dua temannya yang lain. Namun Yohei meminta mereka untuk membiarkan Seibil melakukan yang dia mau. Lagi pula dia juga tidak perlu terburu-buru untuk menjadi lebih kuat. Namun Rox merengek dan berharap agar Seibil menjadi penyihir hebat dan terus menghiburnya di masa depan. Dia tidak mau Seibil memilih hidup santai sebagai pemasok sihir di klinik. Di sisi lain, Holdem akan berangkat ke desa untuk mengawasi apa yang terjadi di desa itu. Namun Albus khawatir kalau Holdem akan terbawa emosi tentang Seibil. Holdem tidak sejahat itu mau menghakimi seorang anak atas apa yang dilakukan ayahnya di masa lalu. Di saat yang sama kita melihat Zero yang sedang berbincang dengan Rox. Rox penasaran kenapa Zero memilih untuk mengambil sedikit sihir saja dari Seibil. Padahal Seibil sendiri bekerja untuk memasok sihir dengan mana tidak terbatasnya. Rox mengingatkan jika Zero bisa menua dan mati jika dia membiarkan kondisinya yang sekarang ini. Namun Zero tidak masalah dengan itu, karena menurutnya, lebih baik dia membusuk dan mati bersama orang yang dia cintai daripada harus ditinggalkan sendirian. Perkataan itu membuat Rox langsung terdiam karena pemikiran itu terlalu berbeda dengannya. Lalu kita melihat Seibil dan teman-temannya berkumpul di rumah. Mereka mengalami hari yang buruk hari ini, karena Kudo juga pingsan setelah menggunakan sihir penyembuhannya terlalu banyak. Horto juga tidak sengaja melukai Yohei, sementara Seibil juga tersesat di hutan. Namun mereka sudah sadar dan mencoba untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Keesokan harinya, ketiga anak ini mengambil cuti setelah hari buruk mereka kemarin. Mereka pergi bersama ke tempat Zero. Mereka masuk ke perpustakaan Zero dan terkesan dengan banyaknya buku di tempat itu. Zero juga memberitahu tentang perpustakaan terlarang di benteng Niedora. Horto bersemangat untuk pergi ke sana suatu hari nanti, karena tempat itu adalah tempat penyimpanan banyak buku sihir terlarang yang ada di dunia ini. Namun Kudo tidak mau pergi ke sana karena ada sisa-sisa bencana yang pasti berbahaya. Bahkan Zero mengatakan kalau mereka bertemu sisa-sisa bencana itu, mereka hanya bisa berharap untuk mati. Selain itu, Zero juga masih marah karena Horto hampir membunuh kekasihnya yaitu Yohei. Jadi dia akan dilatih mandiri sampai dia benar-benar bisa menggunakan sihirnya dengan baik. Lalu kita melihat Seibil yang menemukan buku yang bagus untuknya. Kemudian mereka ikut bergabung dengan latihan Horto. Zero menunjukkan cara menggunakan sihir dengan sempurna dan tidak menguras mana. Namun tiba-tiba Zero terjatuh karena kondisinya yang buruk. Namun Zero juga menolak bantuan Seibil untuk memberikan sihir padanya. Zero bilang kalau dia hanya lapar sekarang. Namun Zero langsung pingsan di sana. Jadi dia langsung membawa Zero pulang ke rumahnya. Saat itu Zero mengatakan jika dia mengambil sihir dari Seibil mungkin dia akan menyerapnya hingga habis. Karena bisa dibilang, Zero adalah musuh abadi kekuatan Seibil. Seibil ingat jika Zero punya mata yang sama dengannya. Jadi dia bertanya apakah Zero tahu tentang ibunya. Zero mengatakan jika dia hanya tahu tentang ayah Seibil. Zero menunjuk buku yang dibawa Seibil dari perpustakaan. Buku itu tentang obat-obatan. Penulis buku itu adalah penyihir yang sangat berbakat, dan bakatnya mungkin tidak tertandingi. Pria itu adalah ayah Seibil.
Setelah mendengar cerita tentang ayahnya yang sangat berbakat dan punya hati tak tergoyahkan, Seibil berpikir jika dia sama sekali tidak mirip dengan ayahnya itu. Zero berpikir kalau mungkin Seibil bisa mengetahui apa kode rahasia yang ada di buku itu. Seketika mereka mendengar suara Yohei yang sepertinya sangat khawatir dengan Zero. Namun dia tidak pernah menunjukkan kekhawatirannya itu pada siapapun. Saat itu Zero meminta Seibil untuk memikirkan tentang apa yang ingin dia lakukan di masa depan. Karena jika dia ingin menjadi pemasok sihir, maka Seibil tidak punya alasan untuk tetap tinggal di desa ini, karena di sana adalah tempat untuk latihan sihir. Sebelum Seibil pergi, Zero memberitahunya untuk memilih apakah dia tetap menjadi pemasok sihir atau menjadi penyihir. Keesokan paginya, Seibil pergi bersama Laios ke hutan lagi. Saat itu Seibil masih memikirkan apa yang dikatakan Zero kemarin. Mereka berdua berjalan di hutan dan melihat bangkai hewan yang sepertinya dimakan serigala. Pada akhirnya mereka sampai di ladang bunga merah. Laios sangat senang dengan petualangan mereka ini dan dia tidak sabar untuk bersenang-senang lagi besok. Namun Seibil berkata kalau dia akan latihan sihir dan perkataan itu membuat Laios sedih. Jadinya Seibil meminta Laios untuk menemaninya latihan besok. Seketika Seibil merasakan sesuatu dan muncullah monster bola berduri. Seibil terkena beberapa luka karena duri monster itu, namun Laios tertusuk duri di bagian perutnya. Laios merintih kesakitan dan Seibil bergegas membawanya ke desa. Seibil seketika terhenti ketika Laios hilang kesadaran dan pingsan di tempat itu. Seibil semakin panik dan dia langsung meneteskan air matanya. Dia menyesal karena dia seharusnya mempelajari sihir penyembuhan meski itu hanya sedikit. Akan tetapi burung Ludens tiba-tiba datang ke sana dan dia menyampaikan pesan Profesor Rox untuk tidak menyerah. Dia memberitahu kalau Zero dan Yohei sedang bergerak ke tempat itu. Jadinya Seibil langsung berdiri dan berlari keluar hutan untuk bertemu dengan Zero. Sampai akhirnya, Seibil berhasil membawa Laios keluar hutan dan bertemu dengan Zero dan Yohei. Saat itu Zero meminta Rox untuk memberikan sedikit darahnya. Rox dengan senang hati memberikan darahnya dan langsung menyayat tangannya. Zero mengambil darah Rox yang keluar seperti air mancur itu. Beberapa saat setelahnya, kita melihat Zero dan Rox yang pingsan dan dibawa kembali ke desa. Zero kelelahan setelah menggunakan sihir penyembuhan dan Rox kekurangan darah karena darahnya sudah diambil. Lalu Rox membicarakan tentang monster bola bulu yang ternyata adalah sisa-sisa bencana. Monster itu adalah mainan yang dibuat para iblis untuk menyiksa manusia. Saat itu Zero curiga jika ada seseorang yang sengaja melepaskan monster itu ke hutan ini, karena seharusnya wilayah itu dijaga oleh Kyoma Heidan. Yohei ingin bertemu dengan Shinpu lebih dulu untuk membicarakan ini. Namun dia bertemu dengan Holdem yang ternyata ada di luar pintu. Lalu mereka berdiskusi di gereja bersama Shinpu dan Lily. Holdem memberitahu tentang orang yang membeli sisa-sisa bencana dan melepaskannya ke hutan wilayah selatan. Menurutnya lebih baik mereka menyelidiki masalah ini lebih dulu karena akan berbahaya jika dibiarkan. Shinpu mengajak Lily untuk menyelidiki masalah ini. Yohei juga tidak bisa tinggal diam karena dia sebelumnya juga mengabaikan sebab para serigala muncul tiba-tiba. Mereka bertiga akan berangkat. Namun Zero juga datang ke sana dan ingin ikut juga. Yohei tidak mau membahayakan Zero dan berusaha melarangnya. Namun Zero memaksa itu karena dia juga seorang penyihir yang bisa melindungi mereka nantinya. Setelah semuanya pergi, Holdem pergi ke tempat Rox beristirahat. Dia memberitahu pada para murid kalau dia akan melindungi desa ini untuk sementara. Namun karena rumor tentang Holdem sudah diketahui Kudo dan Horto, mereka malami roasting Holdem dan membuatnya kesal. Jadi Holdem meminta mereka pergi dari sana. Setelah itu, Holdem berbicara dengan Rox. Rox curiga dengan Holdem karena dia muncul saat sisa-sisa bencana muncul. Namun Holdem berkata kalau itu bukan ulahnya. Holdem meminta tolong pada Rox untuk mengurus sisa-sisa bencana di hutan dan sebagai gantinya dia akan memberikan akses buku sihir Zero. Desa ini adalah desa yang sangat dihargai tuannya di masa lalu, yaitu Sorena. Jadi dia berjanji akan membujuk nonanya untuk memberikan akses buku Zero. Di sisi lain, kita melihat Seibil dan teman-temannya sedang mengobrol di dekat sumur. Saat itu Seibil meminta kedua temannya itu untuk mengajarinya sihir. Sebagai balasannya dia akan memasok sihir untuk mereka. Lalu Holdem datang ke sana untuk bertanya tempat tinggal sementara pada mereka bertiga. Sebelumnya, Holdem sudah melepaskan Bogyaku di hutan itu tapi dia masih bisa mengendalikannya. Lalu Uls datang ke sana untuk berbicara dengan Seibil. Kudo dan Horto akan menunggu sambil mengantarkan Holdem ke penginapan. Lalu kita melihat Uls yang berbicara dengan Seibil di jembatan. Uls meminta Seibil untuk menjauhi anaknya. Dia tahu kalau kejadian itu bukan salah Seibil,
Tetapi dia juga seorang ayah yang khawatir dengan keadaan putranya. Seibil hanya berkata iya, namun dia meminta izin pada Uls. Dia berjanji akan menjadi cukup kuat untuk melindungi Laios, dan ketika saat itu tiba apakah dia boleh mengajak Laios lagi? Uls sempat tidak setuju, namun dia akan menunggu dan mengajari Laios tentang hutan agar tidak terjadi hal seperti ini lagi. Saat Uls mau pergi dari sana, tiba-tiba Bogyaku datang dari belakang Seibil dan memukulnya hingga pingsan. Di tengah jalan, Seibil memimpikan masa lalunya. Saat itu ibu Seibil meminta putranya itu untuk terus bersembunyi apapun yang terjadi. Dia diminta untuk tidak mendekati siapapun yang punya mata mirip sepertinya. Tapi seketika ada seorang penyihir yang datang dan mengancam Seibil untuk keluar jika tidak ingin ibunya mati. Seibil yang masih anak-anak mencoba menyelamatkan ibunya dari penyihir itu. Namun penyihir itu langsung memenggal kepala ibunya tepat di depan Seibil. Penyihir itu ingin mengambil kekuatan Seibil. Namun Seibil menyalurkan banyak kekuatan sihir yang membuat penyihir itu meleleh dan mati. Sementara itu, Rock sedang ada di hutan untuk memburu sisa-sisa bencana. Dia bisa mengumpulkan semua monster itu dengan cepat menggunakan tongkat Ludens. Saat itu Rox juga melihat orang yang kebetulan ada di sana dan sedang terluka karena serangan kawanan lebah. Setelah itu, Rox membawa pria itu kembali ke desa dan melihat Holdem yang pingsan. Rox membangunkannya dan dia bertanya tentang apa yang sudah terjadi. Holdem juga bingung dan mencoba mengingat apa yang terjadi. Sebelumnya, dia sedang dalam perjalanan untuk pergi ke penginapan. Namun seketika, Uls datang dengan panik dan memberitahu kalau Seibil diculik. Saat itulah Holdem kehilangan kesadaran dan sekarang dia menjadi panik. Rox mengatakan jika murid-muridnya sudah pasti curiga dengan si Holdem ini, jadi merekalah yang membuatnya pingsan. Namun Holdem panik dan mengatakan jika dia melepaskan Bogyaku ke hutan untuk menguji desa. Rox langsung panik dan bergegas menyelamatkan para muridnya. Sementara itu, kita melihat Bogyaku yang berhenti setelah Seibil berteriak-teriak setelah mimpi buruk masa lalunya. Bogyaku membuka penutup kepalanya dan meminta Seibil untuk diam. Namun seketika, Horto dan Kudo sudah mengejar penculik ini. Namun saat sampai di sana, mereka kaget kalau ternyata penculik itu adalah Bogyaku. Seibil meminta Bogyaku untuk menyerah karena mungkin dia bisa membunuhnya. Tetapi Bogyaku tidak takut ancaman bocah seperti itu. Dia langsung mematahkan kaki Seibil dan menghancurkan kedua tangannya. Lalu, dia langsung menghajar dua teman Seibil yang lain juga. Akan tetapi di saat yang sama, Shinpu muncul dan memotong tangan kanan Bogyaku dengan benang pembunuh. Shinpu muncul di sana dan dia membuka penutup matanya karena dia bisa melihat jika itu malam hari. Bogyaku tidak berniat melawan karena melawan Shinpu malam hari sama saja dengan bunuh diri. Sampai akhirnya Shinpu memotong dua kaki Bogyaku dan membuatnya tidak bisa berbuat apapun. Zero dan Yohei tiba di sana dan melihat kondisi musuh sudah seperti itu. Lalu Rox datang dengan tergesa-gesa bersama dengan Holdem. Selanjutnya, mereka meminta penjelasan Holdem karena Zero bisa saja membunuhnya di sini. Zero sangat marah dan Holdem menjelaskan semuanya. Dia berkata kalau kali ini dia ingin menguji kesiapan desa dan bukan murid. Jadi dia melepaskan Bogyaku untuk pengujian ini. Semua menyalahkan Holdem yang tidak becus melakukan tugas. Jika saja dia tidak lengah, dia bisa mengendalikan Bogyaku agar tidak kelewatan. Sampai akhirnya, mereka mulai membahas tentang pengujian ini yang membuat rumor buruk tentang desa penyihir. Artinya, jika desa-desa terdekat dalam bahaya, mereka tidak bisa bergerak bebas karena kekurangan kekuatan tempur. Mereka sudah kewalahan hanya karena satu ujian dari Holdem. Jadinya mereka berpikir cara untuk menambah kekuatan tempur mereka. Holdem punya saran. Kalau mereka mau dia bisa memberikan Bogyaku sebagai pasukan di desa ini. Bogyaku sempat menolak karena dia datang ke sana untuk misi pengujian ini dan menghindari eksekusi. Namun Holdem langsung mendekatinya dan marah karena misinya juga gagal. Keesokan paginya, Horto menolak kalau Bogyaku menjadi bagian dari desa ini. Dia menganggap kalau sekarang bisa dianggap kalau Bogyaku sudah mengkhianati gereja. Artinya tidak ada jaminan kalau Bogyaku tidak akan mengkhianati mereka juga. Lagi pula Bogyaku juga sudah membunuh banyak orang tidak bersalah hanya demi misinya. Mendengar ini, Shinpu mendekat dan mengatakan kalau dia juga sudah membunuh banyak orang selama menjadi pemburu. Jadi apakah Horto juga akan mengeksekusinya? Horto menjadi bingung karena semua seperti setuju membawa Bogyaku menjadi bagian dari mereka. Lalu Rox juga mendekat dan mengatakan kalau tongkat Ludens miliknya juga sudah membunuh banyak orang selama 300 tahun ini. Intinya semua orang di sana punya banyak dosa yang harus ditanggung.
Seperti halnya para pemburu penyihir, mereka hanya alat yang dipakai untuk memburu para penyihir yang sudah bertindak kejam di masa lalu. Jadi ini adalah hasil dari sebuah dendam dan melahirkan dendam yang baru. Horto menyetujui permintaan ini dan dia sendiri yang akan mengawasi Bogyaku. Mulai sekarang Bogyaku akan tinggal di bar Yohei agar dia bisa mengawasinya juga. Rox memuji Horto karena sudah berbesar hati mencoba mempercayai orang yang sudah membunuh temannya di masa lalu. Esok paginya, Holden meninggalkan desa meminta Rox untuk ikut dengannya. Namun Rox masih butuh waktu untuk membaca buku-buku di perpustakaan desa ini. Baginya beberapa tahun itu mungkin hanya sebentar, bahkan mungkin ketika dia bertemu lagi dengan Holden, dia sudah tua dan bahkan mati. Di sisi lain, kita melihat Seibil yang berbicara dengan Zero karena dia merasa tidak bisa memasok sihir lagi. Setelah Seibil mengingat sebagian kecil masa lalunya, Seibil takut kalau dia membunuh teman-temannya, karena dia tidak bisa mengendalikan jumlah sihir yang akan dia berikan. Sebelum itu Seibil bertanya pada Zero. Dia ingat kalau ibunya pernah bilang untuk tidak mendekati orang yang punya mata mirip dengannya. Namun Zero mulai menceritakan jika mata miliknya juga sama seperti ayah Seibil, karena entah Zero ataupun kakaknya sama-sama mewarisi mata itu dari ayah mereka. Jadi dulu ayah Seibil mungkin mencampurkan darah Zero dan dengan istrinya sehingga mendapatkan anak yang punya sihir tidak terbatas. Mungkin ibu Seibil lari setelah tahu rencana suaminya itu. Sekarang, Zero mencoba untuk melatih Seibil untuk memasok sihir, karena Zero pasti tidak akan mati meskipun Seibil gagal sekalipun. Di sisi lain kita melihat keributan di tempat Kudo. Dia diserang oleh anak yang diselamatkan oleh Rox dari hutan malam itu. Sepertinya, dia adalah salah satu anak yang dikirim ke sini oleh faksi anti penyihir. Mereka bingung dengan apa tujuan mereka menggunakan anak kecil seperti itu. Padahal sudah jelas kalau dia tidak akan bisa berbuat apa-apa di desa ini. Yohei sempat berpikir untuk mencari informasi dan menyiksanya. Namun karena dia masih anak kecil, ia pun mengurungkan niatnya itu. Saat itu Rox berpikir kalau musuh ingin tahu bagaimana para penyihir akan membunuh anak itu. Mungkin mereka punya semacam rencana untuk membuat konspirasi jika desa penyihir membunuh anak ini dengan kejam. Kudo semakin kesal dengan sifat mereka yang manipulatif itu. Lalu datanglah seorang guru dari gereja. Dia berkata pada Kudo kalau orang baik juga ada di gereja. Guru datang untuk memberikan makan siang untuk anak itu dan sekalian dengan Bogyaku. Bogyaku masih bersikap sombong dan dia akan membunuh siapapun asalkan bisa menghasilkan uang. Tapi guru mengatakan kalau di desa ini tidak ada yang takut pada Bogyaku. Bogyaku mencoba mencengkeram leher gadis itu. Namun Rox langsung mengancam Bogyaku untuk tidak main-main. Sampai akhirnya, Shinpu datang ke sana untuk melakukan pencarian informasi secara verbal. Dia meminta Rox untuk membuat ruangan itu menjadi gelap. Lalu Shinpu melepaskan penutup matanya dan dia mulai menginterogasi anak itu. Shinpu memberikan pertanyaan dan dia membaca ekspresi yang ditunjukkan anak tersebut. Jadi kurang lebih dia tahu apa yang diinginkan faksi anti penyihir. Sore harinya, Kudo sedang menjaga anak yang dikirim musuh itu. Kita tahu kalau nama anak ini adalah Kadi. Kadi sudah dicuci otak tentang bagaimana brutalnya para penyihir dan juga fauna beast. Jadinya Kudo membawa anak itu untuk berjalan-jalan sebentar keluar desa. Di tengah jalan, Kudo marah pada Kadi karena dia terus berbicara tentang kekejaman penyihir dan fauna beast. Lalu Kudo membawa Kadi ke tempat Lily dan memakan masakannya. Saat itu Kadi belum tahu kalau Lily adalah fauna beast. Dia memakan makanan di meja dengan lahap karena makanan itu sangat enak. Sampai akhirnya Kudo membuka jubah Lily dan menunjukkan kalau Lily juga fauna beast. Kadi shock melihat ini dan Lily meminta maaf karena sudah memasakkan makanan untuknya. Kalau Kadi jijik dia bisa memuntahkan makanan itu lagi. Namun Kadi tidak mau melakukannya karena mubazir. Sampai akhirnya ketika Lily terus meminta maaf pada Kadi, Kadi memberanikan diri untuk bicara. Dia memuji masakan Lily dan berterima kasih karena sudah membuatkan masakan enak itu. Setelahnya, Kadi diantar kembali ke rumah untuk beristirahat. Kadi langsung menangis setelah tahu kalau semua hal yang dia dengar sejak kecil itu hanyalah kebohongan. Malam itu, Seibil berbincang dengan teman-temannya lagi tentang teknik pengendalian sihir yang diajarkan Zero. Horto dan Kudo mencoba melakukannya juga, tapi mereka tampak kesulitan. Saat itu Seibil meminta izin pada Rox agar dia bisa berlatih menggunakan Ludens, karena dia ingin membuat sesuatu dan itu butuh bantuan Ludens. Lalu Seibil juga mengatakan cinta pada Rox dengan santai. Dia seperti baru belajar tentang bagaimana perasaan manusia dan dia merasa kalau Rox itu spesial. Tentu saja Rox menjadi salah tingkah dan kita melihat Horto yang meminta Seibil untuk tidak terburu-buru mengenai hal ini. Esok harinya, Kadi bermimpi tentang kehidupannya dulu. Dia selalu dicuci otak dan terus dilatih untuk membunuh penyihir.
Mereka mengatakan banyak hal buruk tentang penyihir dan fauna beast pada Kadi. Kadi hanya menuruti apa yang mereka katakan sampai hanya dia saja yang tersisa. Lalu Kadi terbangun setelah mimpi ini. Di sana Horto datang dan mengajak Kadi untuk pergi ke sungai bersama anak-anak. Lalu kita melihat anak-anak dan Bogyaku yang menjadi pengawal mereka. Kadi menyebut Bogyaku pengkhianat. Namun Horto juga mendengar ini dan berkata kalau dia juga pengkhianat seperti yang Kadi katakan. Horto tahu kalau ingin mempercayai seseorang adalah hal yang sulit. Tapi setidaknya dia ingin Kadi berjanji agar dia tidak membunuh seseorang yang lemah dan tidak bisa melawan. Sampai akhirnya mereka sampai di sungai. Lalu kita sedikit mengingat masa lalu Bogyaku. Sejak kecil, Bogyaku sudah ahli dalam membuat jebakan, tapi dia selalu dihajar oleh ayahnya sendiri. Ayahnya seorang pemabuk yang melampiaskan amarahnya pada anaknya sendiri. Pada suatu hari ada bangsawan yang datang untuk meminta Bogyaku membuat jebakan. Ternyata jebakan itu digunakan untuk menjebak anak-anak kelaparan yang mencuri di ladangnya. Bangsawan itu seolah suka membunuh. Jadi dia meminta Bogyaku untuk membuat jebakan yang bisa menyiksa para pencuri itu. Akan tetapi, organisasi Dia Ignis datang dan membunuh bangsawan itu. Saat itulah, Bogyaku bertemu dengan Shinpu yang akhirnya Bogyaku menjadi pemburu penyihir dan membunuh banyak orang. Kembali ke masa kini, kita melihat Kadi yang terlihat aneh dan seperti orang kelaparan. Saat itu perutnya tiba-tiba meledak dan muncul monster sisa-sisa bencana. Kadi hilang kesadaran dan dia akan menyerang semua orang yang ada di sana. Bogyaku berusaha melindungi guru dan membuat dia kehilangan tangannya. Bogyaku mencoba melawan monster itu dan meminta Kudo dan Horto untuk kabur bersama anak-anak. Namun Bu Guru meminta mereka tenang karena dia yang akan melindungi anak-anak. Horto mencoba menggunakan mantra tidur. Tapi ternyata tidak ada efeknya karena dari awal Kadi sudah hilang kesadaran. Mereka berdua meminta Bogyaku untuk menahan monster itu. Kudo meminta Horto untuk membunuh Kadi segera karena dia sudah berubah menjadi monster. Namun Horto sedikit rak karena dia sudah berjanji untuk tidak membunuhnya tadi. Kudo tahu itu dan dia berkata kalau mereka akan membunuhnya bersama. Horto membaca mantra yang sedikit diperlambat agar Bogyaku tidak terkena dampak juga. Pada akhirnya sihir itu berhasil membakar monster bersama dengan Kadi. Lalu Kudo segera menyembuhkan Bogyaku yang kehilangan tangan dan tubuhnya berlubang. Seketika ada sisa bencana yang keluar dari tubuh Kadi. Bogyaku meminta mereka lari, karena dia sudah tidak punya tenaga dan kekurangan darah. Saat mereka terdesak, saat itulah, Rox datang ke sana dan langsung menggunakan Ludens untuk melahap semua monster itu. Setelah kejadian ini, Seibil dan teman-temannya sedih dengar kepergian Kadi. Mereka merasa kesal karena tidak bisa melakukan apapun. Saat itu Seibil juga merasa kalau dia ikut juga waktu itu. Namun kedua temannya tidak ingin bergantung sepenuhnya pada Seibil. Seketika mereka melihat Hiz yang datang ke desa, dia mengatakan pada Seibil dan yang lain jika mereka diperintahkan untuk kembali. Dia berkata kalau desa ini akan segera menjadi medan perang. Ketiganya bingung dan penasaran dengan maksud Hiz ini, sehingga mereka bertanya pada Zero tentang situasi sekarang. Zero memberitahu mereka bahwa mereka tidak dapat mempertaruhkan nyawa mereka di medan perang. Zero memerintahkan mereka untuk mengikuti aturan atau dikeluarkan. Seibil akan keluar dari akademi untuk pertempuran. Tetapi jika dia terbukti berguna dalam pertempuran, dia ingin diterima kembali sebagai penghargaan atas pencapaiannya. Zero memintanya untuk tidak berbicara konyol. Namun Seibil mengatakan jika Rox pernah bilang kalau di masa ini perangkat dengan manusia, penyihir tidak akan menyerang balik, artinya perang ini sendiri adalah perang bertahan bagi para penyihir. Rox juga bilang kalau penyihir berperang, maka akan menggunakan jebakan. Jadinya mereka hanya perlu membuat jebakan yang tidak bisa membunuh. Zero mengatakan jika melumpuhkan seseorang lebih susah jika dibandingkan dengan membunuh orang. Saat itulah Seibil berencana menggunakan ramuannya dan berkonsultasi dengan Bogyaku untuk membuat jebakan. Ramuan itu adalah ramuan yang menambahkan sihir. Jika semuanya selesai, dia yakin kalau mereka bisa bertahan. Zero malah berpikir kalau ini benar-benar berhasil, dia mungkin akan langsung meluluskan mereka bertiga. Rox datang dan senang dengan ide ujian kelulusan ini, lagi pula dia sangat menyukai desa itu, dan dia ingin bertarung melindungi desa ini. Zero akan mencoba untuk membicarakan hal ini pada Albus dulu. Ternyata Albus sangat setuju dengan ide itu dan malah akan membuat pertunjukan. Jadi dia akan mengatur panggung untuk pertunjukan agung ini. Di sisi lain, Bogyaku sedang duduk sendirian. Lalu Shinpu datang ke tempat itu dan membicarakan tentang Bogyaku yang melindungi Kudo dan Horto. Bogyaku tidak mau mengakuinya. Dia bilang kalau dia hanya melindungi mereka sebagai alat,
karena alat akan selalu melindungi majikannya. Namun Shinpu penasaran, sejauh mana alat itu bisa dipercaya. Bogyaku berkata jika masalah itu tergantung majikannya. Shinpu heran kalau pada akhirnya mereka yang dulunya berada di pihak gereja malah akan berperang melawan mereka. Namun Bogyaku tidak merasakan apapun karena dia hanya tahanan mati yang menuruti perintah sebagai alat. Lalu dia pergi dan akan bertemu dengan guru karena dia dipanggil ke sana. Di samping itu, Seibil sedang menyempurnakan ramuan bersama kedua temannya. Saat itu Seibil ingin memberitahukan tentang ayahnya pada mereka. Seibil ingin mereka tahu. Jadi dia mengatakan kalau ayahnya adalah penyihir iblis 13. Mereka kaget dan akhirnya paham kenapa Seibil seperti diberkati sesuatu karena punya kekuatan yang hebat. Mereka sepertinya tidak mempermasalahkan ini meskipun Seibil anak penjahat keji sekalipun. Kembali ke tempat Bogyaku. Saat itu Bogyaku hanya diam di tengah pesta terima kasih anak-anak untuknya. Guru mencairkan suasana dan mengatakan kalau Bogyaku hanya terlalu senang dan menjadi dia membatu. Jadi dia meminta anak-anak untuk memakan kue-kue di pesta itu. Setelah selesai pesta dan anak-anak juga sudah pulang, guru melihat Bogyaku yang sedang memikirkan sesuatu. Guru berkata kalau dia mau memberikan saran untuk menyelesaikan masalah Bogyaku. Namun Bogyaku mengatakan kalau dia akan menyesal. Bogyaku selalu memikirkan bagaimana dia akan membuat guru dan anak-anak di sana menangis, hancur dan bagaimana mereka menderita. Guru berkata apakah itu artinya Bogyaku menyukai dirinya? Dia bilang terima kasih karena dia sudah berusaha melindungi dirinya dan anak-anak. Di desa ini orang yang membayangkan sesuatu yang berharga dihancurkan artinya dia sangat ingin melindunginya. Bogyaku hanya bisa diam dan pergi dari tempat itu. Setelah itu dia pergi ke bar Yohei dan bertemu dengan Horto di sana. Horto akan membiarkan Bogyaku hidup karena sepertinya dia sudah punya sesuatu YG berharga dan ingin dia lindungi. Maka dengan begitu, Bogyaku akan sadar betapa mengerikannya dia di masa lalu yang membunuh dan merenggut semua yang berharga milik orang lain. Lalu kita melihat Rox dan Shinpu yang saling mencurigai apakah tindakan Horto ini adalah ide salah satu di antara keduanya. Tapi jika itu bukan mereka, berarti entah itu Horto ataupun Seibil sudah mulai memperhatikan orang lain. Esoknya persiapan jebakan dimulai. Bogyaku memimpin para warga untuk membuat jebakan yang sangat besar. Dia bahkan dipanggil bos sekarang. Sementara itu, Zero membuat rencana dengan para murid untuk menggunakan ramuan pelumpuh yang dibuat Seibil. Namun Yohei merasa tidak bersemangat karena ini seperti perang-perangan, karena dia yakin kalau pasukan yang datang sangat lemah. Shinpu mengatakan kalau itu memang benar, karena yang datang nanti adalah para petani, pengemis, dan orang-orang miskin yang berjumlah 10.000. Mereka dipaksa berperang dan jika para penyihir membunuh mereka, maka mereka sudah pasti akan dianggap villain. Saat itu Lily datang ke sana dan mencari Yohei untuk mempersiapkan makanan. Namun Shinpu meminta Lily untuk ikut bersama para warga yang dievakuasi oleh Raja Penakluk Naga. Namun Lily menolak dan dia berkata kalau dia kuat dan bisa melindungi Shinpu. Lalu Lily kabur dan memanggil kakaknya itu bodoh. Shinpu masih mencoba mengejar Lily untuk ikut evakuasi. Namun Rox mengatakan jika perang candaan ini akan meninggalkan sejarah. Jadi Lily juga tidak mau ditinggalkan sendirian. Tapi yang lebih penting, Rox menunjukkan sisa-sisa bencana yang keluar dari tubuh Kadi. Dia berkata kalau itu cuman model. Dia bertanya pada Shinpu apakah anggota anti penyihir berniat mematikan diri mereka bersama para penyihir. Karena jika dia tidak datang, sisa-sisa bencana pasti akan menyerang mereka juga. Namun Shinpu berkata kalau mereka pasti sudah punya cara untuk mencegahnya atau bisa dibilang obat penangkal. Rox punya ide. Dia seperti ingin pergi juga ke katedral Loutra malam nanti. Di sisi lain, Kapten Ksatria dari pasukan Kyoma Heidan mengeluh karena keputusan Holdem. Holdem mengatakan jika mereka tidak berperang, namun mereka tetap mengerahkan pasukan. Bisa dibilang Holdem berencana untuk merawat orang-orang yang menyerang dan setelah itu kabur dari desa. Dengan begitu mereka akan berhenti berpikir kalau semua penyihir itu jahat. Holdem sadar kalau rencana ini membutuhkan banyak pasukan. Jadi dia bertanya pada kapten berapa banyak yang bisa dia kumpulkan. Jadinya kapten mengirim pesan pada penguasa kota Akdios. Tampaknya dia menyetujui permintaan ini dan meminta pengawalnya yang bernama Kal untuk mengirimkan surat itu. Lalu kita beralih ke tempat Albus yang sedang berdiskusi dengan seorang laki-laki yang bernama Torres. Torres kagum dengan pemikiran Albus untuk melakukan game di medan perang. Lalu kita ke masalah utamanya. Torres mengatakan kalau dia sudah tahu dari mana sisa-sisa bencana itu berasal. Dia mengatakan kalau beberapa waktu lalu, ada seorang bangsawan yang mengagumi petualang dan dia pergi berjalan-jalan dengan menyewa para petualang. Namun mereka kehilangan setengah pasukan karena serangan monster,
Dan mayat-mayat petualang yang dibawa pulang ditemukan benih sisa-sisa bencana. Bangsawan itu merengek ketakutan dan menyerahkan benih-benih itu ke gereja. Jadi artinya kemungkinan besar sisa-sisa bencana akan muncul lagi dalam jumlah besar. Sekarang pertanyaan, kapan dan di mana para anti penyihir itu akan menggunakan benih-benih itu? Seketika mereka bertemu dengan Kal yang memberikan surat dari tuannya. Saat itu Albus meminta Kal untuk memanggil komandan penyihir di utara. Kal hanya bisa nurut dengan perintah Albus itu. Lalu Albus meminta Torres untuk mengumpulkan para penonton di pertunjukan agung nanti. Sorenya kita melihat Laios yang bertemu dengan Seibil setelah sekian lama. Laios ingin mengatakan kalau dia akan ikut evakuasi bersama keluarganya. Tapi Laios berjanji untuk segera menjadi dewasa dan membantu mereka di masa depan. Lalu kita melihat persiapan desa penyihir. Mereka tahu kalau musuh sudah melakukan persiapan untuk membunuh. Namun mereka saat ini melakukan persiapan perang tanpa membunuh. Tapi jika gagal, mereka bisa saja membunuh orang. Seibil meminta Zero berjanji padanya. Dia meminta Zero agar dia berjanji melindungi masa depan para penyihir. Jadi Seibil memberikan banyak sihir untuk Zero agar dia bisa mengatasi masalah yang mungkin muncul nanti. Saat itu Zero kaget karena dia berpikir kalau sihir Seibil tidak akan bisa mengisi sihirnya. Namun sihir Seibil terlalu banyak dan Zero segera menghentikan pasokan sihir itu. Zero terpikirkan nama untuk Seibil yaitu penyihir ngarai. Kudo dan Horto meminta Seibil untuk bangga karena ini adalah nama yang diberikan oleh Zero. Hari perang akhirnya tiba. Mereka mulai memasuki desa dengan niat untuk membunuh. Tapi mereka terkena banyak jebakan yang memotong tangan dan kaki mereka. Tapi tiba-tiba ada hujan yang seketika menyembuhkan mereka semua. Lalu ada prajurit yang terbakar. Namun mereka langsung sembuh dan mereka sadar kalau mereka sedang dipermainkan. Hal ini mengintimidasi para prajurit itu dan membuat komandan mereka memutuskan untuk mundur. Tapi pasukan lain yang berisi para fauna beast dan juga mereka yang kerasukan iblis. Sekarang tim Zero sudah mengalahkan pasukan yang berjumlah 10.000. Dia sadar dengan pasukan fauna beast dan kerasukan iblis. Karena itulah Yohei dan Shinpu akan bergerak. Mereka langsung bergegas setelah tahu kalau Lily sudah tertangkap. Pemimpin fauna beast yang sepertinya hanya dia yang kerasukan iblis. Jadi Shinpu yang marah karena Lily tertangkap. Jadinya dia langsung membantai para pasukan fauna. Tapi kelihatannya Minotaur itu bisa beregenerasi. Sementara itu, Yohei datang setelah membantai para pasukan fauna beast. Sepertinya pertarungan mereka sedikit susah. Karena semua pasukan tersisa berubah menjadi pasukan kerasukan iblis. Di sisi lain ada pasukan fauna beast yang datang ke desa. Tapi mereka disambut oleh Bogyaku dan para murid. Seibil dan dua temannya menggabungkan sihir mereka dan melumpuhkan para pasukan musuh. Bogyaku melemparkan ramuan yang bisa membuat tentakel untuk mengikat musuh. Tapi Seibil punya jurus baru untuk melelehkan daging manusia. Jadi dia bisa bertarung sekarang. Setelah Seibil dan Horto menyerang mereka, Kudo akan langsung menyembuhkan musuh dengan sihirnya. Sampai akhirnya, pertarungan Yohei dengan Minotaur sampai di sana. Sepertinya Minotaur ini tidak bisa dibunuh. Akhirnya Zero akan bertindak. Dia menggunakan sihir yang mengerikan yang menutupi seluruh langit. Lalu muncullah para undead yang menelan Minotaur itu. Kekuatan mengerikan ini membuat semua musuh ketakutan dan melarikan diri dari sana. Sementara itu Albus dan Torres mengamati perang candaan itu sebagai pertunjukan yang indah dan ingin melihatnya setiap tahun. Seketika Albus menyadari ada beberapa makhluk yang datang ke arah mereka berada saat ini. Drama akan dimulai sekarang. Sisa-sisa bencana datang ke sana dan Albus memerintahkan para pasukan penyihir untuk melindungi semua orang yang ada di sana. Pemimpin pasukan merapalkan mantra sihir api neraka untuk membakar semua sisa-sisa bencana yang ada di sana. Namun sepertinya sisa-sisa bencana itu masih bisa lolos dan langsung menyerang semua orang yang ada di sana. Semua orang ketakutan dan mengalami teror yang akhirnya membuat Ideamor bertindak seperti pahlawan kesiangan. Layaknya seorang badut yang menari, Ideamor mengatakan dengan penuh percaya diri kalau dia sudah memiliki rencana serangan penyihir licik. Albus mengatakan kalau pencegahan itu tidak bisa dilakukan jika kita orang itu tidak mengetahui nama iblis yang datang. Albus mendesak Idemaor untuk memberitahu bagaimana orang yang tidak tahu nama iblis bisa mengetahui cara menangkalnya. Ideamor mulai panik karena dia tidak bisa mengelak perkataan Albus. Dan seketika para monster datang ke arahnya untuk menyerang. Seketika semua monster itu hilang karena ini hanya drama untuk membuat Ideamor mengakui kejahatannya sendiri. Sekarang mereka sudah berhasil mengungkap kalau semua kejahatan ini adalah ulah uskup Ideamor. Semua rencana ini selesai karena ulah Los yang mengungkapkan kejahatan pria ini. Rox juga memaksa Ideamor untuk menekan benih iblis seperti yang dimakan Kadi. Setelah hari itu rumor tentang kekalahan faksi anti penyihir tersebar,
Bahkan para penyihir yang baik sudah membiarkan mereka kembali tanpa satupun korban. Sementara itu Seibil dan yang lain telah dianggap lulus setelah memiliki pencapaian menghentikan perang. Mereka kembali ke desa dan Seibil memberitahu Zero tentang kode buku yang ditulis kakaknya. Zero pun mempersilahkan keponakannya itu untuk berangkat dan memulai perjalanan barunya. Lalu keesokan harinya, Seibil dan teman-temannya, ternyata mereka diberi misi oleh Albus pergi ke perpustakaan terlarang dan misi mereka adalah menyelidiki tentang sisa-sisa bencana. Anime ini pun tamat dan terima kasih sudah menonton.